Bapak Ibu ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh menjelaskan bahwasanya kata beliau berwudu di dalam mandi junub. Di sini ada sebetulnya permasalahan Bapak Ibu. Berwudu mandi junub itu apakah sama seperti wudu di dalam salat? Berwudu dalam mandi junub itu apakah sama seperti wudu dalam salat? Coba Anda perhatikan hadis Aisyah. Maka sebetulnya kalau Anda perhatikan berwudu dalam mandi junub itu berbeda dengan wudu dalam salat. Kenapa? Di dalam salat kita wudunya membasuh muka, membasuh tangan. Kalau kepala gimana? Diusap apa dibasuh? Diusap. Apa beda membasuh dan usap? Gini aja. Kalau airnya banyak diginiin, usap juga apa basuh itu? Basuh. Baik. Kalau usap dan basuh, bedanya kalau membasuh itu airnya mengalir. Kalau usap, airnya tidak mengalir. Di dalam wudu salat, kepala diusap. Allah mengatakan wamsahu biru'usikum. Kaki dibasuh. Tapi dalam mandi junub, Anda perhatikan semua hadis tentang mandi junub, baik itu hadis Aisyah atau hadis Maimunah, semuanya Anda perhatikan, maka ketika membasuh kepala, kepala, bagian kepala, semuanya dibasuh. Semuanya dibasuh. Tidak ada dalam mandi junub diusap. Nah, ini perbedaan yang pertama antara wudu mandi junub dengan wudu di dalam salat. Wudu dalam salat kita diusap. Wudu dalam mandi junub dibasuh. Yang kedua, wudu dalam mandi junub, kaki itu diakhirkan basuhannya. Jadi setelah kita membasuh muka, membasuh kedua tangan, membasuh kepala, kita siram air ke seluruh tubuh. Paling terakhir barulah kita siram kaki kita. Sedangkan di dalam wudu, di dalam salat bersambung. Tidak ada jeda, tidak dipisah dengan basuhan yang lain. Sedangkan wudu dalam mandi junub dipisah dengan membasuh menyiram seluruh tubuh kita. Ini inti dari hadis mandi junub. Sehingga kita katakan wudu dalam mandi junub itu banyak perbedaan. Ini perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, wudu di dalam salat itu disunnahkan 3 kali atau 2 kali. Sekali ketika membasuhnya itu disunnahkan 3 kali atau 2 kali atau 1 kali boleh. Tapi wudu dalam mandi junub itu cuma 1 kali saja. Membasuh muka itu cuma 1. Enggak berulang-ulang, 2, 3 enggak. Membasuh muka itu cuma 1 ketika mandi junub. Membasuh tangan itu cuma 1, kanan atau kiri 1. Sedangkan di dalam sholat, wudunya basuh muka itu boleh 1, boleh 2, boleh 3. Ini di antara banyak perbedaan antara wudu mandi junub dengan wudu di dalam sholat. Terus Ustaz, kenapa dinamakan wudu mandi junub? Karena kemiripannya banyak. Kemiripannya banyak sehingga dinamakan disunahkan untuk berwudu, tapi dia berbeda. Ya, berbeda. Kemudian maka orang kalau mandi junub sunnahnya berwudu. Sunnahnya berwudu. Karena mandi junub itu ada 2 macam. Mandi junub itu ada mandinya ya disebut dengan al-izza. Mandi al-izza. Mandi al-izza itu yang penting air merata ke seluruh tubuh. Nah, ini yang penting air merata ke seluruh tubuh, ini sudah cukup. Kalau seandainya ada seseorang misalnya hendak mandi junub, langsung bercabur di sungai, menyelam, niatnya mandi junub, sudah sah sudah. Ya, kenapa? Karena menyelam itu ilmu mandi paling tinggi sudah. Ya air seluruh tubuh manusia pasti akan kena air. Ini mandi yang disebut dengan izza. Ada mandi yang disebut dengan mandi al-kamal. Mandi junubnya secara sempurna, yaitu tadi berwudu sebelumnya. Nah, tetapi sekali lagi yang perlu kita garis bawahi, wudunya berbeda dengan wudu di dalam salat. Ada beberapa perbedaan
yang saya sebutkan tadi. Kemudian kata Syekh di sini, yang kelima kata beliau, ketika hendak tidur, berdasarkan hadis Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah, summa taji' ala shikkikal ayman." Bila kamu hendak datang ke tempat tidurmu, maka berwuduklah seperti wudukmu untuk salat. Kemudian berbaringlah miring pada sisi badanmu yang kanan. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disunnahkan kita juga sebelum tidur kita berwudu. Para ulama rahimallahu taala mengatakan berwudu sebelum tidur ini disunnahkan, kata para ulama rahimallahu taala, apakah semua tidur ataukah hanya tidur malam saja? Ataukah hanya tidur malam saja? Kalau tidur siang, apakah kita berwudu juga atau tidak? Maka asalnya hadis ini mencakup semua tidur sebetulnya. Karena Nabi mengatakan, idza ataita madja'aka, jika engkau mendatangi tidur, tempat tidurmu, maka baik kita tidur siang, tidur pagi, tidur malam, tetap disunnahkan berwudu. Kebanyakan orang banyak berwudu itu hanya tidur malam. Banyak orang itu tidur itu hanya tidur malam. Dan banyak orang berdoa itu, doa sebelum tidur itu tidur malam. Tidur bisu kan gak ada pernah berdoa. Tidur di waktu pagi banyak orang gak ada pernah berdoa. Iya, siang gak ada pernah berdoa. Seolah-olah doa sebelum tidur itu hanya untuk tidur malam. Tidak. Semua tidur itu berlaku sunnahnya. Entah itu tidur pagi, tidur siang, ya, tidur malam, sunnah itu sama. Jadi karena saya nggak paham juga, banyak orang demikian menganggap doa-doa itu, sunnah-sunnah itu hanya di waktu guring malam aja. Guring biisukan di masjid kada bebacaan, ya. Kadang guring di waktu siang kada bebacaan. Sebetulnya tidak, semuanya sama. Termasuk ketika berwudu pun ini mencakup semua tidur. Kemudian yang jadi masalah adalah khususnya tidur malam. Karena tidur malam ini sangat panjang di antara tidur-tidur yang ada. Yang jadi masalah, Ustaz, kalau di waktu tidur misalnya, di saat di tengah-tengah tidur misalnya, dia buang angin misalnya, dan dia rasakan, apakah dia ulangi wudhunya atau seperti apa? Maka kalau seseorang di waktu tidur atau di tengah-tengah tidur dia buang angin misalnya, atau di tengah tidur dia bangun kencing ke kamar mandi misalnya di tengah malam, apakah diulangi wudhunya atau tidak? Jawabannya iya, diulangi wudhunya. Jadi kalau kita bangun di tengah malam, ada sebagian orang bangun tengah malam itu entah itu kencing, entah itu minum air atau semisalnya, maka kalau dia terbangun di tengah malamnya, kemudian dia batal wudhunya seperti buang angin, buang hajat, maka disunnahkan ketika dia mau tidur kembali, disunnahkan dia berwudhu. Disunnahkan dia berwudhu, dan berwudhu ini sunnah saja sebelum tidur. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, di sini Syekh menyebutkan 5 kondisi kapan seharusnya seseorang itu berwudhu. Kemudian ada beberapa permasalahan sebetulnya yang kita mungkin tidak disebutkan oleh Syekh di sini. Pertama, kalau di luar kondisi tersebut, apakah disunnahkan kita berwudu? Di luar kondisi yang disebutkan tadi. Maka kata para ulama rahimallahu taala, sebetulnya seseorang kalau dia menjaga wudunya itu baik. Karena pada asalnya wudu itu adalah ibadah. Maka pada asalnya kalau dia berwudu, walaupun tidak di luar kondisi demikian, itu diperbolehkan. Tetapi yang jadi masalah adalah pada satu kondisi ini tidak boleh orang berwudu dan tidak dianjurkan berwudu. Kalau dia lakukan, maka dia bisa masuk dalam perkara bid'ah. Apa itu? Ketika seorang wanita itu dalam kondisi haid dan nifas. Maka kata para ulama, wanita dalam kondisi haid dan nifas tidak ada manfaatnya berwudu.
Tidak ada manfaatnya berwudu. Beda junub ataupun selain junub. Maka berwudu itu ada manfaatnya. Tapi dalam kondisi haid dan nifas, maka tidak ada manfaatnya berwudu. Karena ada sebagian wanita, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, ada sebagian wanita itu kadang dia saking menjaga wudunya, bahkan haid dan nifas pun dia berwudu. Ketika dalam kondisi haid dan nifas pun dia berwudu. Maka kita katakan ini tidak tepat. Ini tidak tepat. Karena haid dan nifas tidak ada wudu di sana. Kalau ada orang melakukan berwudu, kita katakan itu tidak ada manfaatnya. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana kondisi wanita itu ketika dia dalam kondisi haid dan nifas pengen tidur? Apakah dianjurkan dia berwudu atau tidak? Ya, dia dalam kondisi haid dan nifas, kemudian apakah dia dianjurkan berwudu atau tidak? Maka para ulama rahimahullah taala mengatakan tidak dianjurkan. Kalau dia dalam kondisi haid dan nifas, tidak dianjurkan dia berwudu. Walaupun dalam kondisi mau tidur. Dalam kondisi mau tidur. Karena wudu dalam kondisi haid dan nifas tidak ada manfaatnya. Bahkan kata para ulama termasuk ketika dia mau tidur, tidak dianjurkan dia berwudu. Taib. Ini diantara ya permasalahan yang disebutkan oleh Syekh tentang masalah kondisi disunnahkan seseorang itu berwudu. Kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab ke-6, mengusap dua khuf, serban dan perban. Kata Syekh di sini, khuf adalah apa yang dipakai di kaki yang terbuat dari kulit dan yang semisalnya. Bentuk jamaknya adalah khifaf, dan segala sesuatu yang dipakai di kaki berupa kain wol dan lainnya, hukumnya disamakan dengan khuffain. Di sini beliau membahas tentang masalah mengusap terompah. Khuf itu disebut dengan terompah. Saya tidak bisa mencari padanan katanya yang tepat bahasa Indonesianya. Tapi khuf itu khuf ya, karena susah untuk terjemahkan. Ya sama seperti apa? Qalbun. Ya, karena kita punya bahasa Indonesia ini punya keterbatasan. Seperti qalbun. Qalbun itu orang bingung, hati apa jantung terjemahannya. Ya, saking bingungnya akhirnya dibilang bahasa Indonesia jantung hatiku. Selesai sudah. Jantung hati sudah selesai. Jantung hati sudah masuk keduanya. Maka khuf itu kalau diterjemahkan secara terlek itu adalah terompah. Terompah. Nah, masalahnya kita orang Indonesia ini tidak terbiasa melihat khuf. Yang kita lihat cuma kaos kaki dan sepatu. Padahal khuf itu antara kaos kaki dan sepatu. Dia lebih tebal daripada kaos kaki dan lebih tipis daripada sepatu. Iya. Kalau Anda lihat sepatu bot injak orang ke sawah, seperti itu khuf. Tapi dia agak pendek dikit. Agak pendek. Kalau sepatu bot kan sampai dekat betis ya. Dia menutupi mata kaki saja, menutupi di atas mata kaki. Seperti itu bentuknya, tapi tipis dia. Tipis. Iya. Dia biasanya khuf itu dipakai juga dengan sendal. Jadi itu biasanya dipakai oleh orang Arab kalau dalam musim dingin semacam ini mereka pakai khuf. Maka khuf itu di sini Syekh ingin membahas tentang masalah itu. Masalah mengusap khuf ini, mengusap terompah. Dan masalah mengusap khuf ini Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, ini permasalahan fikih tapi dimasukkan oleh para ulama dalam masalah akidah. Kok bisa Ustaz? Masalah mengusap terompah permasalahan fikih tapi dimasukkan dalam masalah akidah. Karena ada dua kelompok besar dalam Islam, mereka tanda ciri mereka berkaitan dengan akidah mereka berkaitan dengan khuf. Pertama orang Khawarij. Orang Khawarij mereka mengingkari mengusap terompah. Jadi orang Khawarij itu semua hadis tentang datang terompah mereka katakan hadisnya tidak sahih. Hadisnya adalah batil. Yang kedua adalah kelompok Rafidhah, kelompok Syiah.
Mereka punya keyakinan kaki itu harus diusap, tidak dibasuh. Jadi mereka, kalau orang Rafidhah, orang Syiah, kalau mereka membasuh kaki ketika berwudu, diusap saja. Diusap saja. Kenapa kata mereka? Mereka berdalil dengan firman Allah dalam Al-Quran. Allah mengatakan, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Dalam sebagian riwayat dibaca, "Wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum." Bukan wa arjulakum. Dalam sebagian riwayat bacaannya wa arjulikum. Kalau bacaannya wa arjulikum artinya diusap. Tapi kalau bacaannya wa arjulakum artinya dibasuh. Karena dia ma'tuf, ada waw, wamsahu bi ru'usikum wa arjul. Wawnya ini waw ataf. Mengikuti hukum sebelumnya. Kalau di wa arjulakum berarti mengikuti basuhan tangan. Karena fathah dia. Mengikuti basuhan muka. Tapi kalau di wa arjulikum mengikuti usapan kepala. Karena kepala itu wamsahu bi ru'usikum kasrah. Nah, emang di dalam Al-Quran ada bacaan wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah, mereka tidak mau membasuh kaki mereka. Mereka semuanya diusap walaupun tidak pakai terompah. Tidak pakai terompah, mereka cuma mengusap. Padahal di dalam ayat, kedua-duanya dibaca. Biru'usikum wamsahu biru'usikum wa arjulikum, wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Kedua-duanya. Maka kata para ulama ketika dikasrahkan, berarti diusap ketika pakai terompah. Ketika dipatahkan, dibasuh ketika tidak memakai terompah. Makanya pembahasan terompah ini, walaupun ini pembahasan fikih, tapi kadangkala Anda akan dapati permasalahan ini dalam akidah. Kenapa? Karena adanya dua kelompok besar yang menyimpang dalam masalah terompah dan identik mereka. Sehingga Anda bisa mengidentifikasi orang pakai terompah itu pasti bukan Khawarij. Orang pakai terompah itu pasti bukan Khawarij. Karena Khawarij mengingkari terompah. Yeah. Tetapi orang yang tidak pakai terompah kemudian dia usap kakinya pasti orang Syiah. Anda langsung mengidentifikasi. Pasti ini orang Syiah, orang Rafidhah. Kenapa? Karena dia usap, tetapi dia tidak pakai terompah. Makanya makanya ulama membahas masalah ini di dalam masalah akidah. Kenapa? Karena ciri. Salah satu ciri kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam Islam. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, bab ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama, hukum mengusap dua khuf dan dalilnya. Mengusap dua khuf itu boleh berdasarkan kesepakatan Al-Sunnah wal Jamaah. Ia adalah rukhsah keringanan dari Allah Azza wa Jal kepada hambanya, juga untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan dari mereka. As-Sunnah dan Ijma' menunjukkan kebolehannya. Dalam As-Sunnah, banyak hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan secara mutawatir yang menetapkan kevalidannya dari Nabi SAW berupa perbuatan dan perintah beliau untuk mengusap serta pemberian rukhsah mengenainya. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, tidak ada sedikit pun keraguan dalam hatiku berkenaan dengan mengusap dua khuf. Adapun 40 hadis dari Nabi SAW yang membahasnya, maksudku hatiku tidak ragu sedikit pun. Lanjut. Baik. Tadi disabotase sedikit ya. Baik. Ya. Maksudnya hatiku tidak ragu sedikit pun mengenai hukum bolehnya mengusap dua khuf. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala berkata, ada 70 orang sahabat Nabi SAW
yang menceritakan hadis kepadaku bahwa beliau mengusap 2 khuf. Di antara hadis tersebut adalah hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala summa tawadda'a wa masa'a ala khuffaihi." Bisa. Baik. Maksudnya hatiku tidak ragu sedikit pun mengenai hukum bolehnya mengusap dua khuf. Al-Hasan Al-Basri rahimallahu taala berkata, ada 70 orang sahabat Nabi yang menceritakan hadis kepadaku bahwasanya beliau Hasan Al-Basri berkata, ada 70 orang sahabat Nabi SAW yang menceritakan kepadaku bahwa beliau mengusap 2 khuf. Di antara hadis tersebut adalah hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku melihat Rasulullah SAW buang air kecil, kemudian beliau berwudu dan mengusap 2 khuf beliau. Al-A'mashi rahimahullahu ta'ala, beliau berkata dari Ibrahim An-Nakhai, para ulama mengagumi hadis ini karena Islamnya Jarir turun setelah surat Al-Ma'idah, maksudnya ayat tentang wudu. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah telah berijma' sepakat disyariatkannya mengusap 2 khuf dalam keadaan muqim dan safar untuk suatu hajat atau untuk selainnya. Demikian juga boleh mengusap segala sesuatu yang dikenakan di kaki selain dari kulit, seperti kain dan yang semisalnya, yang pada zaman sekarang dinamakan dengan kaos kaki, karena fungsinya sama seperti khuf. Alasan hukum pada keduanya sama, saat ini penggunaannya lebih banyak daripada khuf, maka boleh mengusapnya bila ia menutup kedua kaki. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh ingin menegaskan hukum asal mengusap terompah. Mengusap terompah itu hukum asalnya adalah boleh. Boleh. Bahkan sebagian para ulama dianjurkan, menganjurkan. Kadang seorang itu mengusap terompahnya, kadang dia basuh kakinya. Kemudian, apa dalil bolehnya ini? Maka mereka berdalil dengan ijma' para ulama. Terjadi kesepakatan. Kemudian Imam Ahmad mengatakan lebih dari 40 hadis secara mutawatir yang menjelaskan tentang Nabi pernah mengusap terompah. Dan hadis yang paling ajib adalah hadis Jarir bin Abdullah. Jarir bin Abdullah mengatakan, kata beliau, saya melihat Nabi kencing, kemudian beliau berwudu dan mengusap 2 terompah. Kata para ulama, hadis Jarir ini adalah hadis yang paling kuat hujjahnya tentang mengusap terompah, dan ini bantahan terhadap orang Khawarij. Kenapa? Karena Jarir bin Abdullah masuk Islam setelah turunnya ayat surah Al-Ma'idah. Perintah berwudu ada di dalam surah Al-Ma'idah. Perintah berwudu ada dalam surah Al-Ma'idah. Allah katakan dalam surah Al-Ma'idah ayat 6, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Kata Allah, basuhlah wajah kalian dan tangan kalian dan usaplah kepala kalian dan basuhlah kaki kalian. Ini ada dalam surah Al-Ma'idah. Orang Khawarij mengatakan khuf itu, mengusap terompah itu hukumnya mansukh, terhapus, kata mereka. Ketika turunnya surah Al-Ma'idah, kata mereka, mengusap terompah ini nggak boleh lagi. Orang Khawarij bilang gitu. Dulu Nabi membolehkan mengusap terompah
Kenapa? Belum turun surah Al-Maidah. Ketika turun surah Al-Maidah tentang tata cara berwudu, maka mengusap terompah ini terhapus hukumnya. Sehingga mereka tidak memakai masalah mengusap terompah. Tetapi ini dibantah dengan hadis Jarir. Jarir bin Abdullah masuk Islam setelah turun ayat Maidah. Setelah turun ayat Maidah dia masuk Islam. Dia ketika Islamnya dia menceritakan pernah lihat Nabi mengusap terompah. Artinya setelah turun ayat Al-Maidah itu Nabi masih mengusap terompahnya. Berarti hukumnya tidak terhapus. Makanya hadis ini menjadikan kemarahan bagi orang-orang Khawarij karena ini pukulan telak. Hadis Jarir bin Abdullah makanya dinukil oleh Syekh di sini dalam kitab Fiqh Muyassar, dan rata-rata semua ulama yang menukil tentang permasalahan mengusap terompah pasti akan nukil hadis Jarir bin Abdullah karena ini hadis yang paling bagus dinukil dalam masalah ini. Nah, kalau kita tahu mengusap terompah itu hukumnya boleh baik di waktu safar ataupun tidak, dan mengusap terompah ini Bapak Ibu baik ada hajat atau tidak ada hajat boleh mengusap terompah. Maksudnya jadi mengusap terompah ini berbeda dengan seperti menjamak sholat, berbeda hukumnya dengan berbuka puasa, berbeda hukumnya dengan tayamum. Tayamum kita diperbolehkan kalau tidak ada air atau kita tidak bisa menggunakan air, boleh tayamum. Ketika ada air atau kita bisa menggunakan air tidak boleh bertayamum. Tapi mengusap terompah tidak. Mengusap terompah ini Anda ada hajatkah? Tidak punya hajatkah? Anda safarkah atau tidak safarkah? Selama Anda memenuhi kriterianya, syarat-syaratnya, maka Anda boleh mengusap terompah. Boleh mengusap dua terompah. Baik. Kalau kita paham masalah ini, kita masuk pada bagian kedua. Kata Syekh, syarat-syarat mengusap dua khuf dan segala sesuatu yang fungsinya sama. Syarat-syarat ini adalah pertama kata beliau memakai keduanya dalam keadaan suci. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Al-Mughirah, dia berkata, "Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa ahwaitu li anzi'a khuffayhi fa qala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain famasaha alaihima." Aku pernah bersama dengan Nabi SAW dalam suatu safar. Lalu aku merunduk untuk melepaskan kedua khuf beliau. Maka beliau bersabda, biarkan keduanya, karena aku memakai keduanya dalam keadaan suci. Lalu beliau mengusap keduanya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama rahimallahu taala, syarat yang pertama adalah memakainya harus dalam keadaan suci. Maksudnya gimana? Anda tidak bisa menerapkan mengusap terompah kalau sebelumnya tidak memiliki suci. Seperti apa contohnya? Saya kasih contoh. Sore nanti maghrib, taib, saya berwudu wudu yang sempurna, membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, kemudian saya membasuh kedua kaki saya. Sudah selesai. Setelah itu saya ambil kaos kaki. Saya pasang kaos kaki saya. Kemudian setelah itu saya berniat. Kata saya, kalau seandainya nanti wudu saya batal, maka saya tidak perlu lagi membasuh kaos kaki. Tidak perlu lagi membasuh kaki. Cukup saya usap di atas kaos kaki saya. Ketika mendekati azan Isya, batal wudhu saya. Nah, di sini ketika saya berwudhu, wudhunya apa? Cukup membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, kakinya cukup diusap di atas kaos kaki saya tadi. Kenapa boleh? Karena sebelum maghrib tadi saya sudah bersuci dengan suci yang sempurna. Ketika saya memakai kaos kaki tadi dalam kondisi berwudu, maka ketika batal cukup diusap di atas kaos kakinya. Tapi kalau ada seseorang misalnya, dia belum berwudu,
dia belum berudu, kemudian dia pakai kaos kaki, kemudian dia berudu, basuh muka, basuh tangan, mengusap kepala, kemudian pas sampai kaos kaki dia usap, boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena harus diawali dengan wudu yang sempurna. Baik. Masalah yang kedua adalah bagaimana kalau seandainya saya berwudu, basuh muka, basuh tangan, mengusap kepala, kemudian saya basuh kaki kanan saya. Setelah saya basuh, saya pakai kaos kaki, saya berniat. Saya pakai kaos kaki, saya berniat ingin mengusap terompah nanti setelahnya. Kemudian setelah itu saya basuh lagi kaki kiri saya, kemudian saya pakaikan kaos kaki, berniat saya ingin mengusap terompah saya. Di sini saya berniat mengusap terompah, wudu saya sudah sempurna apa belum? Saya baru satu kaki saya basuh, saya pakai kaos kaki, kemudian saya berniat bahwasanya nanti kalau batal saya akan usap. Kemudian saya basuh lagi kaos kaki kiri, kemudian saya pakai lagi terompah atau kaos kaki. Ini dikatakan saya sudah berniat belum? Berniatnya sudah sempurna belum? Jawabannya tidak. Jadi berniat itu kalau sudah dibasuh kedua kaki, baru dia berniat. Baru dia berniat. Baik. Ini yang pertama. Ya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata beliau, keduanya menutup bagian yang wajib, yakni bagian dari kaki yang wajib dibasuh. Maka bila bagian dari tempat yang wajib dibasuh tersebut tampak, maka tidak sah mengusapnya, kata beliau. Jadi syarat yang kedua, syarat yang pertama dipakai dalam kondisi apa? Suci. Syarat yang kedua, kata beliau, khufnya itu menutupi mata kaki kita, menutupi kaki kita sampai mata kaki. Tapi Ustaz, bagaimana kalau seandainya khufnya, kaos kakinya bolong-bolong, jempolnya muncul misalnya, jempolnya muncul, apakah sah khufnya apa tidak? Di sini khilaf ulama rahimallahu taala. Kalau khufnya sobek-sobek, apakah sah apa tidak? Yang rajih wallahu alam sah khufnya kalaupun sobek-sobek. Kok kenapa sah? Karena kondisi sahabat zaman dahulu itu fakir. Dan Anda tahu, kebanyakan orang fakir tidak mungkin khufnya itu sempurna, tidak mungkin. Pasti ada yang sobek. Dan tidak diriwayatkan satu pun Nabi menyuruh sahabat kalau ada khufnya sobek tidak boleh diusap. Tidak ada riwayat yang menjelaskan demikian. Ini menunjukkan bahwasanya kalau saatnya khufnya itu sobek, selama masih dikatakan khuf, maka boleh diusap. Karena ada potongan kaos kaki, sudah bukan potongan kaos kaki lagi. Ya, maka itu tidak bisa dikatakan diusap di atasnya. Kemudian yang ketiga kata beliau, kedua khuf statusnya mubah, maka tidak sah mengusap khuf milik atau ghasab milik orang lain, atau hasil curian, atau khuf dari sutra bagi laki-laki, karena memakainya adalah kemaksiatan, sehingga keringanan tidak diperbolehkan disebabkan kemaksiatan itu. Kata beliau, yang ketiga adalah status khufnya adalah mubah. Ini persyaratan emang di dalam ulama Hambali. Mereka menganggap tidak sah kalau seseorang itu melakukan larangan. Jadi kalau larangan itu dikerjakan, menurut mazhab Hambali tidak sah. Dan penulis mengambil pendapat mazhab Hambali. Jadi gini, jadi dalam mazhab Hambali itu kalau kita melakukan larangan, maka ibadah yang kita lakukan itu tidak sah. Contoh, kalau ada seorang mencuri baju itu dia curi, kemudian dia pakai untuk sholat. Baju curian itu dia pakai untuk sholat. Sholatnya sah apa tidak? Menurut mazhab Hambali tidak sah. Menurut mazhab Hambali tidak sah. Sama seperti seorang wanita, dia safar tanpa mahram, pergi ibadah haji, pergi ibadah umrah, dia safar tanpa mahram. Maka menurut mazhab Hambali sah apa tidak? Tidak sah. Kenapa? Karena dia melakukan
pelanggar. Itu mazhab. Dalam mazhab Hambali mereka segala larangan dikerjakan dalam ibadah tidak sah ibadah tersebut. Seorang misalnya bangun masjid di tanah gosong, tanah orang lain. Ini tanah kita, ya, kemudian sholat di tanah kita. Padahal kita tidak mengizinkan, kita tidak ridho sholat di tanah kita. Maka menurut mazhab Hambali sholat di masjid tersebut tidak sah. Tidak boleh sholat di masjid tersebut. Nah, termasuk dalam masalah ini Syekh membawa bahwasanya orang pakai khuf yang terbuat dari kain sutra, maka laki-laki tidak boleh, maka tidak sah. Atau mengambil khuf orang, sepatu orang, kaos kaki orang, maka menurut Syekh ini tidak sah. Maka ini tidak boleh. Ini menurut Syekh. Yang benar seperti apa, Ustaz? Yang benar Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan bahwasanya itu dikembalikan kalau larangan dan perintahnya pada satu masalah, maka dia tidak sah. Tapi kalau larangan dan perintahnya dari masalah yang berbeda, maka dia sah ibadah tersebut. Saya kasih contoh biar jelas. Sholat Jumat. Kita diperintahkan untuk sholat Jumat. Di sisi lain, kita dilarang berdagang di waktu Jumat. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kata Allah, wahai orang beriman, jika kalian dipanggil untuk melaksanakan salat Jumat, hadir. Bersegera, kata Allah, wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Kalau ada orang berjual beli di hari Jumat, jual belinya sah apa tidak? Tidak sah, haram hukumnya. Makan pentol di waktu khutbah Jumat apa hukumnya? Haram. Ya. Makan minum es di waktu khutbah Jumat apa hukumnya? Haram, tidak boleh. Penjualnya berdosa, uang yang didapatkan haram. Zat uang yang didapatkan itu haram, tidak boleh dia makan. Jual belinya harus dibatalkan. Ustaz, esnya sudah dimakan, diberitakan esnya. Maka tidak boleh, haram. Kenapa? Karena larangan dan perintah datang pada satu masalah. Tapi kalau larangan dan perintah datang di masalah yang berbeda, maka ibadahnya sah tapi dia berdosa. Seperti kasus orang sholat pakai baju mencuri. Orang sholat pakai baju mencuri itu apa hukumnya? Tidak boleh. Datangnya dari masalah lain. Sholat diperintahkan menutup aurat. Maka kita katakan sholat Anda sah, tapi Anda berdosa. Kenapa? Karena pakai baju curian. Orang berhaji, wanita berhaji tanpa mahram, atau wanita umrah tanpa mahram. Kita katakan apakah umrah wanita ini tidak sah? Insya Allah umrahnya sah saja, tapi dia berdosa. Kenapa? Karena perintah dan larangan datang di masalah yang berbeda. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk dalam masalah kita ini memakai terompah yang dari sutra. Mengusapnya sah saja lah Ustaz, sah, tapi dia berdosa. Berdosa dari sisi apa? Dari sisi memakai kain sutra. Ya, memakai kain sutra. Dia berdosa dari sisi itunya. Bagi laki-laki. Baik. Yang keempat, kata beliau, bahan dua khuf suci tidak sah. Bahan dua khuf suci tidak sah mengusap khuf yang terbuat dari bahan najis seperti kulit keledai. Maka harus bahan khuf tersebut suci. Kulit yang tidak suci itu kulit apa saja? Semua kulit binatang buas tidak suci. Semua kulit binatang buas tidak suci. Yang kedua adalah kulit hewan yang dikatakan tidak halal dimakan. Maka dia tidak suci, seperti keledai. Keledai yang dimasukkan di sini adalah keledai kota, keledai dalam negeri. Adapun keledai liar, ya, keledai liar itu ada dua. Satu sudah punah, satu masih ada. Yang masih ada itu zebra. Zebra itu seperti keledai. Dalam bahasa Arab disebut dengan keledai liar namanya.
Nah itu zebra itu halal untuk dimakan. Kulitnya tidak ada masalah. Anda pakai khuf sepatu zebra maka tidak masalah. Ya, atau pakai kaos kaki zebra misalnya ke masjid misalnya boleh tidak? Boleh, tidak ada masalah. Ya itu diperbolehkan. Kemudian yang kelima kata Syekh, mengusap khuf dilakukan di waktu yang ditetapkan secara syar'i untuk mukim 1 hari 1 malam dan untuk musafir 3 hari 3 malam. Inilah 5 syarat yang disimpulkan oleh para ulama dari hadis-hadis Nabi dan sallallahu alaihi wasallam dan kaidah-kaidah umum harus diperhatikan saat seorang hendak melakukannya. Maka kata beliau, khuf itu ada batasan waktunya. Batasan waktunya di sini Syekh menyebutkan adalah seorang mukim, kata beliau 1 hari 1 malam. Dan seorang musafir 3 hari 3 malam. Di sini sebetulnya ada permasalahan yang panjang. Saya akan sebutkan permasalahannya. Pertama, mulai kapan dihitung 1 hari 1 malam tersebut? Dihitung dari semenjak berniat atau dari semenjak batal? Apa perbedaan keduanya? Saya kasih perbedaannya. Contoh, Habib. Siapa nama? Suka ya? Habil, Masya Allah. Ustaz Habil bisa. Habil, beliau berwudu dengan wudu yang sempurna di jam 8 pagi untuk sholat duha. Kemudian pada jam 9 beliau memakai khuf. Jam 9 pagi memakai khuf. Tapi beliau belum berniat. Berniat memakai khuf, sudah pakai jam 9 berniat, tapi belum ada hadas, belum ada batal, wudunya masih utuh. Pas jam 12 siang batal wudu beliau. Akhirnya beliau berwudu, membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala dan mengusap terompah. Nah, dihitung 1 hari 1 malam itu dari jam 12 siang ke jam 12 siang, atau dari jam 9 siang, 9 pagi sampai jam 9 pagi. Bisa Anda bedakan dua ini? Yang jam 9 pagi tadi pertama kali memakai berniat, tapi belum ada hadasnya, belum batal wudunya. Jam 12 awal pertama kali hadas dan mengusap. Dihitungnya itu dari jam 9 pagi sampai jam 9 pagi kalau 1 hari malam, ataupun dari jam 12 malam sampai jam 12 malam. Jawabannya adalah dari jam 12 malam sampai jam 12 pagi sampai jam 12 pagi. Karena yang dihitung itu dari semenjak dia mengusap, bukan dari semenjak dia berniat. Jadi dihitung 1 hari 1 malam itu dari semenjak dia mengusap. Seperti itu pula musafir. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keringanan 3 hari 3 malam. Musafir diberikan keringanan 3 hari 3 malam untuk mengusap. Lebih dari itu tidak boleh. Tapi di sini ada banyak permasalahan. Permasalahan yang pertama adalah seseorang yang musafir kemudian tiba-tiba dia balik.